Desta tertegun, kemudian mengangkat bahu berkata, "Tidak masalah, yang penting kamu bahagia." Melihat Desta yang selalu acuh tak acuh, hati Gumiwang tidak menahan perasaan tidak nyaman itu. Orang ini benar-benar bisa berpura-pura. Plut. Suara peluit keras terdengar keluar. Gumiwang menurunkan tubuhnya, mempersiapkan konsentrasi tindakannya. Di babak pertama Desta menyerang, hanya melihat dia memegang bola, menatap lurus ke lingkaran bola, seluruh orangnya tidak bergerak sedikit pun. Melihat adegan ini, para siswa-siswi yang melihat pertandingan itu tertawa keras. Melihat gerakan Desta memegang bola dan berdiri. Bocah ini benar-benar orang awam bola basket, hanya berdasarkan tingkat ini dia berani bertanding dengan Gumiwang, berikutnya mungkin bahkan tidak bisa menemukan arah Gumiwang. Saat ini Gumiwang juga mulai bereaksi, ototnya ada beberapa yang tidak bisa rileks, dalam hatinya tertawa menyindir. Seorang pria yang tidak berharga, berdasarkan apa dia bersaing dengannya mengejar Mickey. Desta benar-benar tidak bisa bermain bola basket. Meskipun dia adalah pewaris masa depan keluarga Chu. Dari kecil dia harus belajar tentang teknologi pengetahuan di berbagai bidang, tetapi ada beberapa hal pilihan, seperti bermain bola basket, saat itu Desta tidak pernah mempelajarinya. Tetapi, dia bisa pencak silat. Bukankah hanya melemparkan bola masuk ke lingkaran, apa yang sulit? Desta, sebenarnya kamu bisa atau tidak? Andre berteriak dari lokasi pertunjukan. Betul, meskipun tidak bisa memasukkan, kamu bisa memainkannya dulu. Untuk apa berdiri kebingungan di sana? Adik Andre juga tertawa mengejek. Tiba-tiba orang-orang di lokasi pertunjukan tertawa terbahak-bahak menatap Desta dengan jijik. Dipikir-pikir, saat waktu senggang di universitas tinggi, Desta selalu menerima pengiriman pesanan makan. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam kelas pendidikan jasmani. Bagaimana bisa dia bermain bola basket? Dia percaya bahwa orang yang bertaruh 20 juta untuk kemenangan Desta, sekarang pasti sudah menyesalkan. Di saat semua orang mengejeknya, Desta akhirnya bertindak. Melihat dia memegang bola dengan satu tangan, mengangkat bola melewati kepala, kemudian lengannya mengibas dengan lembut, bola basket itu langsung terbang keluar. Sebuah bola merah melayang di udara. Di wajah semua orang masih ada tersisa senyum yang mengejek. Gumiwang bahkan tidak memiliki persiapan, lalu mendengar suara jatuh, bola basket itu masuk ke gawang. Meskipun ada ketukan di keranjang, tetapi ini tidak bisa dipungkiri, fakta bahwa Desta melemparkan bola ke keranjang dengan sekali lemparan. Pada saat itu, seluruh aula basket menjadi sunyi. Semua orang menatap Desta dengan luar biasa, merasa sakit yang panas di wajahnya, seperti ditampar oleh orang dengan puluhan kali. Tadi saat di aula mereka masih mengejek Desta karena tidak bisa bermain bola basket. Akhirnya hanya sekejap mata dia membuat perbedaan 3 poin jauh darinya, dan masih terlihat sangat kasual. Ini sangat menamparkan wajah orang-orang di waktu yang tepat. Di saat semua orang terkejut, Desta mengelengkekan kepala, tidak puas berkata, "Tidak bisa, aku belum terbiasa melemparkan barang ini, tetapi sekarang malah menyentuhnya." Mendengar perkataan itu, tiba-tiba wajah semua orang menunjukkan tampang yang tidak menyenangkan. Awalnya mengira bocah itu memiliki sedikit kemampuan, tetapi tidak disangka itu hanya berpura-pura saja. Pasti ada seseorang yang melakukan agar dia berhasil. Makanya bocah itu bergerak maju, tunggu ketika giliran Gumiwang menyerang, dia akan membalas. Vina menggenggam dada dengan kedua tangannya, mengepalkan gigi dan berkata. Di sisi lain Andre menganggukkan kepala, dia juga tidak percaya keterampilan hebat apa yang dimiliki oleh Desta. Kali ini, Gumiwang mulai bereaksi di lapangan. Dia mencibir dingin, memegang dan memantulkan bola dengan dingin berkata, "Bocah, aku terlalu menganggapmu gampangan, tapi tenang saja, mulai saat ini, aku tidak akan membiarkanmu memasukkan bola sekali lagi." Perkataan itu, dari awal kamu sudah mengatakannya. Desta mengangkat bahu, berkata dengan ringan. Raut wajah Gumiwang tenggelam, dia sangat malu. Mulut bocah itu sangat menjengkelkan.
Prit, suara peluit berbunyi. Serangan Gumiwang sudah dimulai. Kali ini Gumiwang memegang bola basket, dia menunduk dan mengiring bola maju. Tidak bisa dipungkiri, keterampilan bola basket Gumiwang sangat hebat. Bola basket di tangannya sama seperti kehidupannya. Fleksibel, kemudian dia berganti-ganti tangan kiri dan tangan kanan untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat dia mengulingkan bola ke bawah kakinya, pertunjukan yang luar biasa. Tetapi, Desta masih berdiri tegak di sana, bahkan tidak bergerak sama sekali. Ini membuat Gumiwang tidak tahu bagaimana menyerang untuk sementara waktu. Tetapi Desta menunjukkan sedikit tindakan pencegahan, dia tahu bagaimana menghadapinya, tetapi Desta tidak bergerak sementara waktu, tetapi sebaliknya dia tidak memiliki petunjuk. Seperti dalam pencaksilat tidak ada cara untuk menang, ini yang benar-benar membuat Gumiwang kebingungan. Tetapi sebenarnya, Desta tidak tahu harus bagaimana mempertahankannya, dia hanya tahu tidak boleh membiarkan Gumiwang mencetak gol. Adapun dribble Gumiwang yang tadi mempesona, Desta sama sekali tidak mengerti. Cepat serang. Orang-orang yang ada di lokasi pertunjukan tidak bisa menahan mengkhawatirkan Gumiwang, berturut-turut berteriak. Begitu Gumiwang menggertakkan giginya, dia bergegas maju, bersiap untuk memotong Desta dan langsung maju 3 langkah menuju keranjang, tidak peduli bagaimanapun itu, meningkatkan moral terlebih dahulu adalah hal yang terbaik. Meskipun pada saat dia melewati Desta, tiba-tiba merasa tangannya kosong, tetapi Gumiwang belum bereaksi. Setelah tinggal langkah melompat bersama, mengangkat tangan, dia menyadari bola basket yang ada di tangannya menghilang. Dia menoleh. Baru menyadari Desta sudah memegang bola basket, menatapnya dengan pandangan bodoh, seolah sedang berkata, bola kamu sudah berada di tanganku, masih bergegas maju, kamu sedang bermain bola ya? Wow! Tiba-tiba di aula basket terjadi keributan. Orang-orang tidak berharap Desta bisa dengan mudah mencegat bola Gumiwang. Seluruh prosesnya tidak ada yang melihat dengan jelas, bola Gumiwang menghilang. Sudah giliranku kan? Desta tersenyum. Tiba-tiba dia menyadari olahraga bola basket ini ternyata sangat menarik. Hati Gumiwang terus berlompat untuk pertama kali keahliannya dalam bola basket memunculkan sebuah kekalahan. Tapi saat ini, bukan saatnya untuk dia memikirkan hal ini, dia dengan cepat menyesuaikan pikirannya, mengambil posisi penahanan, menunggu Desta menyerang. Keluar suara peluit. Desta meraih bola dengan kedua tangan, langsung maju selangkah. Ketika semua orang berpikir dia akan memulai serangan, Desta melemparkan bola sekali lagi, mengarah langsung pada keranjang. Slot, bocah gila, apakah dia mengira masih memiliki keberuntungan itu? Dia pasti tidak bisa masuk. Penonton di lokasi pertunjukan dengan telinga merah berteriak, mata menatap bola basket yang terbang dengan kecepatan tinggi di udara. Terdengar suara jatuh. Mata semua orang kaget, Desta mencetak gol lagi, dan kali ini, dia bahkan tidak mengenai tepi keranjang. Tidak mungkin. Tiba-tiba wajah Gumiwang tertekan, hampir terduduk di atas lantai. Meskipun Desta baru mencetak gol 2 bola, dia juga memiliki 2 kesempatan untuk menyerang, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan lagi, karena ketiga pertandingan tadi, dia sama sekali tidak kelihatan gerakan Desta. Penonton di lokasi pertunjukan juga terdiam. Desta mencetak gol yang lebih bersih lagi kali ini, tidak ada lagi orang yang meragukan bahwa itu hanya sebuah keberuntungan. Bocah itu benar-benar tidak boleh tertipu oleh tampangnya. Vina mengertakkan giginya, dia berharap bisa ke sana merobek-robek Desta, dia sudah bertaruh 40 juta rupiah untuk kekalahan Desta. Jika Desta menang, bukankah uang 40 juta rupiah itu dihamburkan begitu saja? Saat memikirkan kejadian itu, hatinya merasa sangat kesal. Tidak bisa membiarkan bocah itu menang, Vina berpikir dengan kejam.
Dia melirik ke pertunjukan, melihat sosok Vero, melihat gadis itu berada di barisan paling depan pertunjukan, dengan wajah yang gembira memberikan semangat kepada Desta. Bisa dikatakan di seluruh perkumpulan itu, tidak ada orang lain yang memberi semangat kepada Desta selain dia, jadi untuk menemukannya sangatlah mudah. Melihat wajah Vina menunjukkan sebuah senyuman dingin. Berbisik di telinga Andre mengucapkan beberapa kata, wajah Andre tiba-tiba terlihat seperti terkejut, seolah-olah tidak percaya Vina bisa mengatakan hal seperti itu. Vina melototinya, dengan perasaan yang tidak enak berkata, "Kenapa, bukankah biasanya nyalimu sangat besar, sekarang sudah takut?" Andre tersenyum canggung, menggaruk kepala berkata, "Bukan begitu, bukankah Vero adalah adikmu, biasanya hanya sekedar memarahi kemudian melupakannya, jika ingin melakukan itu, bukankah aku menjadi seorang bangsat? Jangan banyak omong kosong, aku hanya bertanya padamu berani atau tidak." Vina mencubit Andre sangat keras. Dengan dingin berkata, "Wanita rendahan itu termasuk pemeliharaan yang baik, memberikanmu sedikit keuntungan tapi kamu malah tidak menghargainya, maka aku hanya bisa mencari orang lain untuk melakukannya? Jangan, simpan barang bagus untuk orang sendiri, aku akan melakukannya." Andre tersenyum, dengan cepat menyetujuinya. Vina mendengus, berbalik badan dan berjalan keluar, Andre bergegas mengikuti. Kedua orang itu berjalan ke gudang di belakang aula basket, pada saat semua orang sedang menyaksikan pertandingan, di sini sama sekali tidak ada orang lain. Vina mengambil ponsel keluar, menemukan nomor Vero dan mengirimkan pesan ke dia. Vero sedang berada di lokasi pertandingan. Sekarang adalah giliran Gumiwang menyerang, tetapi Desta masih tetap tidak berubah, akhirnya dia mencegat bola di sudut pandang yang luar biasa, menyebabkan teriakan kekaguman. Kali ini, tiba-tiba ponselnya bergetar. Mengeluarkan dan melihatnya, ternyata itu pesan dari Vina. "Vero, beberapa waktu ini kamu tidak pulang ke rumah. Hati kakak merasa sangat bersalah. Sebelumnya yang dilakukan oleh ibu memang sedikit kelewatan. Apakah kamu memiliki waktu untuk menemuiku sekali? Aku ingin menjelaskan suatu masalah padamu. Bahkan jika kamu tidak memaafkanku. Tetapi melihat hubungan kakak adik kita yang sudah bertahun-tahun. Kamu datanglah untuk menemuiku, biarkan aku memberikanmu kompensasi yang sebanyak-banyaknya, aku menunggumu di gudang belakang aula basket." Melihat isi pesan itu, Vero hanya terdiam saja. Sebelumnya saat Wulan mengambil dia untuk ditukarkan dengan Vina, hati dia terhadap keluarga Chen sepenuhnya sudah mati, kemudian dari Desta dia mengetahui bahwa dia bukan anak kandung dari Wulan dan Gito, sebaliknya dia merasa lega. Tetapi tidak hutang budi melahirkan, hanya ada hutang karena sudah membesarkannya. Jika tidak ada orang keluarga Chen, dia mungkin sudah mati kelaparan sejak kecil, bagaimana bisa tumbuh dewasa dengan aman, juga tidak mungkin bisa bertemu dengan orang yang luar biasa seperti Desta. Jadi dia memutuskan, tetap menemui Vina sekalian langsung memutuskan hubungan dengan keluarga Chen. Memikirkan hal ini, dia langsung pergi meninggalkan pertunjukan, berjalan keluar menuju gudang basket. Begitu dia tiba di gudang, Vero sudah berdiri di sana, punggungnya membelakangi Vina. "Kakak!" Dia berteriak, baru saja ingin melangkah maju, Andre bergegas keluar dari balik pintu, mengikatnya dengan erat menggunakan tali, sekalian memasukkan sepotong kain ke dalam mulutnya. "Wuh. Vero berteriak ketakutan, tapi tetap tidak bisa melepaskan diri dari kendali Andre. Kali ini, Vina perlahan berbalik dengan ekspresi wajahnya yang sangat dingin, menyeringai. "Adik yang baik, kita akhirnya bertemu. Beberapa waktu ini tidak pulang ke rumah, bersama Desta bersenang-senang bermain di luarkah? Kamu ini mengapa sangat tidak tahu malu? Meskipun aku dengan dia sudah tidak ada hubungan pernikahan lagi, tetapi dia adalah mantan kakak iparmu, tidak tahu saat diranjang, kamu memanggilnya kakak ipar atau memanggilnya suami?" Begitu mendengar perkataan itu, Vero menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Meskipun beberapa waktu ini dia dan Desta tinggal bersama, tetapi keduanya tidur terpisah. Desta juga tidak pernah memaksanya melakukan sesuatu, itu sebabnya dia percaya bahwa dia tidak salah mencintai orang.
Tetapi Vina bagaimana mungkin bisa percaya terhadap semua ini, dia tersenyum dingin berkata. Yo, masih berpura-pura polos di hadapanku, seorang wanita rendahan yang bahkan ingin merayu kakak iparnya, bisa bersikap polos sampai kapan? Apalagi, meskipun Desta tidak menyentuhmu, malam itu, kamu sudah dipermainkan oleh orang-orang di restoran Bangau Putih kan? Vero berjuang mati-matian, akhirnya memuntahkan kain di mulutnya. Dia berteriak keras. Aku tidak, malam itu kakak Desta dengan tepat waktu datang menolongku, aku masih murni. Pak. Baru saja dia selesai bicara, tamparan Vina jatuh di wajahnya tanpa ampun, meninggalkan bercak 5 sidik jari. Kamu masih murni, kamu pikir aku percaya padamu? Vina tersenyum sangat miris, matanya dingin dan berkata, karena kamu sudah dipermainkan oleh kakak ipar Desta, lebih baik sekarang, biarkan kakak ipar Andre mempermainkanmu sekali lagi, bagaimanapun orang sendiri, kamu tidak akan keberatan kan? Mendengar perkataan itu, wajah cantik Vero tiba-tiba berubah pucat, dia melihat wajah Andre penuh dengan senyuman licik, dalam hatinya putus asa. Sangat tidak terpikirkan, Vina tidak waras sampai ke tahap ini, menghasut pacarnya untuk memperkosa adik sendiri, dia sudah sakit jiwa kah? Kamu masih tidak cepat. Sebelum bola terakhir dimulai kita harus mengirimkan foto kepada Desta. Supaya dia berinisiatif mengaku kalah, jika tidak pertandingan itu akan berakhir, Vina melihat Andre masih mengagumi sosok tubuh Vero, dan segera mendesaknya. Andre mengangguk lagi, tangannya mulai sibuk melepaskan pakaian Vero, Vina menyalakan kamera ponsel, siap untuk merekam. Vero berjuang mati-matian. Terus memutar-mutarkan badan, hingga Andre tidak ada tempat untuk memulai, bukan karena dia masih memiliki hati nurani yang tersisa, tetapi karena Vina di sebelah melihatnya, dia sedikit tidak nyaman. Pada saat kritis, Vina melangkah maju, kakinya menendang perut Vero dengan keras, sakit hingga tiba-tiba tubuhnya membungkuk, kemudian beberapa kali menamparkan wajahnya yang lembut. Wanita rendahan, sudah sampai tahap ini kamu masih bisa berpura-pura, lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Vina marah sama memukul, dengan cepat memukul Vero hingga tanpa perlawanan, berbaring di sana menangis. Cepat, kamu masih membuang waktu. Melihat Andre kebingungan, Vina mendesak lagi. Andre menganggukkan kepala, lalu melepaskan pakaian, bergegas menuju ke arah Vero. Desta di aula bola basket, bersiap untuk serangan ketiga, hatinya tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia mengerutkan kening dan berdiri sejenak, melirik ke sekeliling pertunjukan, tetapi tidak menemukan sosok Vero. Aneh, bukankah gadis itu tadi masih ada di sana? Kecemasan hatinya semakin kuat, tidak ada niat untuk melanjutkan pertandingan lagi. Saat itu, tiba-tiba ponselnya berdering, mengeluarkan ponsel dan melihat sebuah nomor yang tidak dikenal. Mengabaikan suara para penonton yang tidak puas di pertunjukan, Desta hanya peduli pada diri sendiri dan mengangkat telepon. Ketika dia mendengar suara di telepon, tiba-tiba wajahnya menjadi suram, sebuah hawa dingin keluar dari tubuhnya, suhu di dalam aula dalam sekejap turun gratis.